Rumah kecil di Bojongnangka, Pondok Melati, Bekasi, sudah mulai lengang pada malam 12 November 2018. Daprum Nainggolan dan istrinya, Maya Ambarita, anaknya, Sarah dan Yehezkiel, sudah terlelap. Sekitar pukul 9 malam, seorang kerabat yang cukup dekat dengan keluarga itu datang hari Simamora. Tidak ada yang aneh pada awalnya, apalagi setelah Maya mengirim pesan soal rencana berbelanja kebutuhan untuk Natal. Pembicaraan berjalan biasa sampai salah satu percakapan berubah nada ketika Haris mengisyaratkan ingin menginap. Jawaban yang ia dapat tidak sesuai harapannya. Kata-kata bisa jadi halaman sepel, bisa juga menjadi pemicu yang berbahaya bagi Haris. Malam itu menjadi yang kedua Ilinggis di belakang rumah menjelang pukul setengah 12 malam. Suasana rumah mulai benar-benar senyap. Daprum dan Maya masuk ke kamar. Anak-anak sudah pula sejak lama. Haris berjalan ke area belakang rumah tempat perabotan ditumpuk. Di antara tumpukan alat, ada sebuah linggis, benda sederhana yang selama ini hanya berguna untuk memperbaiki atau menggali. Malam itu berubah menjadi alat yang menentukan nasib satu keluarga. Ia tak hanya tersinggung, dendam itu mengeras menjadi rencana. Serangan di tengah tidur. Begitu masuk kembali ke rumah, Haris melangkah ke kamar korban. Tanpa peringatan, linggis itu diayunkan. Pukulan pertama mengenai daprum, pukulan berikutnya diarahkan ke Maya. Dalam rekonstruksi, kekerasan itu berlangsung cepat dan bertubi-tubi. Kedua korban dewasa tewas di tempat malam yang awalnya biasa berubah menjadi sunyi yang mematikan. Dua anak yang terbangun keributan itu ternyata membangunkan anak-anak. Sarah dan adiknya, Yehezkiel, keluar kamar sambil bertanya kenapa orang tua mereka mengeluarkan suara aneh. Haris yang baru saja membunuh kedua orang tua mereka menjawab bahwa ayah dan ibu sedang sakit. Anak-anak percaya. Mereka kembali ke kamar, tidak menyadari bahwa rumah yang selama ini seperti tempat paling aman di dunia, sudah berubah menjadi ruang berbahaya. Beberapa menit kemudian, Haris masuk ke kamar mereka. Satu persatu, ia mencekik dua anak itu hingga tidak bernyawa. Alasannya sederhana dan mengerikan, ia tidak ingin ada saksi. Setengah satu dini hari, Haris membersihkan sisa-sisa kejahatan dengan cara yang menurutnya bisa menunda kecurigaan. Ia mengambil uang tunai di rumah. Ia membawa kabur Nissan Trail milik Daprum. Mobil itu disembunyikan sementara di Cikarang. Dari sana, ia melanjutkan pelarian menuju Garut. Selama 2 hari ia berpindah-pindah. Penangkapan itu berlangsung tanpa perlawanan berarti. Motif yang terungkap dalam penyelidikan, Haris akhirnya mengaku. Motifnya terbagi dua, sakit hati dan merasa dihina. Karena ucapan yang dianggap merendahkan dirinya, keinginan menghilangkan saksi setelah membunuh kedua orang tua. Jaksa menegaskan bahwa rangkaian tindakan Haris bukan sekadar emosi spontan. Di ruang sidang, tidak ada halaman yang meringankan kasus ini. Memasuki persidangan di 2019, ruang sidang penuh, bukan hanya oleh keluarga korban, tapi juga publik yang sulit menerima. Dilakukan secara sadar, dan diakhiri dengan upaya menutupi jejak. Pada 31 Juli 2019, Haris Simamora divonis hukuman mati. Kasus ini sering disebut sebagai salah satu tragedi keluarga paling kelam di Indonesia modern, bukan hanya karena jumlah korban, tetapi karena pelakunya adalah orang dalam lingkaran keluarga sendiri. Cerita seperti ini mengingatkan betapa emosi yang dibiarkan membengkak bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat gelap dan merusak.